Di pertandingan kedua mereka melawan Indonesia. Masih Chico berduel. Pelanggaran kembali pemirsa. Kali ini dilakukan oleh Kapten Adam Mukri. Anda lihat pemirsa. Oh, tendangan kungfu dilakukan tadi oleh Adam Mukri pemirsa. Ini tendangan yang berbahaya sekali dari Adam Mukri kepada Chico. Iya, betul. Karena Ini menggunakan tapak sepatu. yes, betul. Dan kartu merah langsung diberikan kepada Adam Mukri. Betul, memang pantas ya mendapatkan kartu merah. Dangerous play ya. AFC turun tangan. Timnas Malaysia terancam diboikot dari kualifikasi Piala Asia U17 karena kungfu sang kapten. Bahkan timnas senior pun berpotensi diboikot di Piala AFF. Datuk Hamidin marah besar, berdalih itu kan benturan biasa saja. Sementara Datuk Windsor mencoba menenangkan. Tenang, saya akan backup. Satu tendangan, satu momen, dan itu bisa menghancurkan segalanya. Bayangkan ini, kamu kapten timnas, laga uji coba, menit-menit akhir pertandingan. Lalu dalam satu gerakan, satu keputusan fatal, kamu menendang dada lawan. Bukan bolanya, dadanya. Dan bukan lawan sembarang lawan. Ini lawan Indonesia. Di Solo, di depan ribuan pasang mata. Itulah yang dilakukan Adam Mukri, kapten timnas Malaysia U17 pada 7 Juli 2026. Dan sekarang, AFC mulai bergerak. Malaysia terancam. Bukan cuma U17, tapi timnas senior mereka pun berpotensi kena imbasnya. Ini bukan lebay, ini nyata, dan kita bahas tuntas hari ini. Kita mulai dari awal, tanggal 7 Juli 2026, Stadion Manahan Solo. Timnas Indonesia U17 versus Malaysia U17. Laga uji coba internasional, bukan turnamen resmi, tapi tetap bergengsi. Ini bagian dari persiapan serius kedua tim menjelang kualifikasi Piala Asia U17 November mendatang. Di babak pertama, Indonesia langsung tancap gas. Haikal Kamil Ramadan buka skor di menit 10. Damar Trikusuma menggandakan keunggulan di menit 20. Dan Idewa Gede Majesta menutup pesta di menit 30. 3 gol babak pertama tanpa balas. Malaysia terpukul, frustasi, dan tensi mulai naik di dalam lapangan. Lalu, datanglah momen itu. Menit 90 plus 4, sudah injury time, skor sudah 3-0, bola diperebutkan di udara, dan Adam Mukri, sang kapten, mengayunkan kakinya. Tapi bola tidak kena, yang kena adalah dada Chico Jericho, gelandang tengah Indonesia. Chico langsung terkapar. Pertandingan memanas, wasit Clifford Postanes Deypuyat tidak butuh waktu lama. Kartu merah langsung meluncur ke tangan Adam Mukri. Kapten, kartu merah, tendangan kungfu di menit terakhir saat timnya sudah kalah telak. Sungguh cara yang sangat buruk untuk mengakhiri pertandingan. Nah, sekarang yang bikin kita semua geleng-geleng kepala. Setelah insiden itu, pelatih Malaysia U17, Muhammad Syukur bin Adan, angkat bicara. Dan apa yang dia bilang? Dalam sepak bola, kartu merah itu normal, kartu kuning itu normal. Normal. Tendangan ke dada orang itu normal. Belum selesai, dia lanjut. Mungkin tidak disengaja situasi itu berlaku. Oke, mungkin, tapi tendangan kungsu ke dada lawan di menit 90 plus 4 saat kalah 3-0 tanpa balas, itu bukan sekedar situasi yang terjadi begitu saja. Dan yang lebih mengejutkan, ini bukan insiden pertama Malaysia yang bikin AFC dan FIFA angkat alis. Karena kita harus bicara soal konteks yang jauh lebih besar dari sekedar kartu merah ini. Sebelum insiden kungfu ini, Malaysia sudah punya masalah besar dengan AFC dan FIFA, skandal naturalisasi ilegal. Ceritanya begini, dalam kualifikasi Piala Asia 2027, Malaysia menurunkan 7 pemain yang ternyata dinyatakan tidak memenuhi syarat. Nama-nama seperti Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, John Irazabal, dan Hector Heffel. FIFA menyelidiki. FIFA menemukan dan FIFA menghukum. Denda 350.000 franc Swiss atau sekitar 7,3 miliar rupiah dijatuhkan kepada FAM, Federasi Sepak Bola Malaysia. Ketujuh pemain masing-masing diskors 12 bulan dan didenda 2.000 franc Swiss. Tapi ternyata itu belum cukup buat AFC. Pada 17 Maret 2026, AFC resmi menjatuhkan hukuman tambahan. Membatalkan 2 kemenangan Malaysia lawan Nepal dan Vietnam di kualifikasi Piala Asia. Hukuman ini jelas menjadi pukulan telak. Bayangkan, kemenangan dan poin yang sudah susah payah didapatkan di lapangan hangus begitu saja.
Posisi Malaysia di klasemen kualifikasi seketika anjlok. Mimpi untuk melaju jauh dan tampil di panggung Asia tiba-tiba berubah menjadi mimpi buruk. Dan disinilah benang merahnya. Kekacauan di tingkat senior, sanksi demi sanksi yang beruntun dari FIFA dan AFC, serta tekanan luar biasa dari publik Malaysia sendiri, sepertinya merembet dan merusak mental para pemain muda mereka. Frustrasi yang menumpuk di tubuh federasi akhirnya meledak di lapangan hijau Stadion Manahan Solo lewat tendangan kungfu memalukan dari seorang Adam Mukri. Lalu apa dampaknya sekarang? Dengan rekam jejak indisipliner yang makin panjang dan menumpuk, mulai dari skandal manipulasi data pemain asing hingga kekerasan brutal di lapangan, AFC kabarnya sedang memantau ketat pergerakan FAM. Ancaman boikot atau sanksi larangan bertanding tidak lagi sekedar isapan jempol belaka. Jika Komite Disiplin AFC menilai ada kegagalan sistemik dari Federasi Sepak Bola Malaysia dalam mendidik dan mengontrol para pemainnya, bukan tidak mungkin hukuman terberat akan turun. Timnas Malaysia U17 bisa saja dicoret atau didiskualifikasi dari babak kualifikasi bulan November nanti. Dan parahnya lagi, efek domino ini sangat berpotensi menjerat timnas senior mereka yang sedang bersiap untuk Piala AFF. Datuk Hamidin dan para petinggi FAM boleh saja mencoba berlindung di balik alasan itu benturan biasa atau berusaha mencari celah pembelaan. Datuk Windsor boleh saja berjanji untuk memberikan backup, tapi dunia melihat kamera merekam dengan sangat jelas dan pada akhirnya AFC serta FIFA yang memegang palu keputusannya. Tinggal menunggu waktu kapan bom waktu sanksi ini akan benar-benar meledak di markas FAM. Bagaimana menurut kalian? Apakah sanksi diskualifikasi total adalah hukuman yang paling layak dijatuhkan untuk sepak bola Malaysia setelah semua rentetan skandal memalukan ini? Coba tumpahkan pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Kita bedah lebih dalam lagi. Mengapa Datuk Hamidin sampai harus pasang badan? Dan kenapa Datuk Windsor ikut terseret dalam pusaran konflik panas ini? Di balik layar, FAM kini dikabarkan sedang mengalami kepanikan massal. Tekanan terbesar bukan cuma datang dari sidang Komite Disiplin AFC atau ancaman FIFA, melainkan dari dalam negeri mereka sendiri. Publik sepak bola Malaysia atau yang biasa kita sebut netizen Malaya, rupanya sudah mulai habis kesabaran. Mereka gerah melihat prestasi tim nasional yang jalan di tempat, ditambah sekarang harus menanggung malu di level internasional akibat sanksi beruntun dan aksi brutal di lapangan hijau. Di berbagai forum media sosial Malaysia, gerakan dan desakan untuk berombak total kepengurusan FAM kini mulai menggema dengan sangat keras. Bagi publik Malaysia yang masih objektif, pembelaan dari Datuk Hamidin yang menyebut tendangan kungfu Adam Mukri sebagai benturan biasa dianggap sebagai blunder besar. Tindakan itu dinilai murni sebagai pelanggaran indisipliner berat yang merusak reputasi negara, bukan sesuatu yang layak dibela secara buta. Sementara itu dari kubu Indonesia, PSSI memilih untuk tetap tenang namun bergerak sangat taktis. Tanpa perlu melakukan konfrontasi langsung atau membalas provokasi di media massa, pihak Indonesia dikabarkan telah mengirimkan seluruh berkas rekaman video dari berbagai sudut kamera. Laporan medis pasca pertandingan mengenai kondisi Chico Jericho juga sudah diterbangkan langsung ke meja Komite Disiplin AFC sebagai bukti otentik yang tidak bisa diganggu-gugat. Langkah senyap ini justru menjadi ancaman yang jauh lebih mengerikan bagi Malaysia. Indonesia tidak perlu berteriak karena bukti digital di lapangan sudah berbicara jauh lebih keras. Kini bola panas sepenuhnya berada di tangan AFC. Apakah mereka akan melunak karena adanya lobi-lobi diplomatik di balik layar? Ataukah mereka akan mengambil langkah ekstrim demi menegakkan fair play dan membersihkan sepak bola Asia dari skandal manipulasi serta kekerasan? Satu hal yang pasti, keputusan yang akan keluar dari markas AFC dalam beberapa pekan ke depan akan menjadi sejarah baru, sekaligus menentukan kemana arah rivalitas abadi sepak bola di Asia Tenggara ini akan berlabuh. Jika kita berbicara tentang skenario terburuk, dampaknya tidak main-main. Mari kita bedah apa yang akan terjadi jika AFC benar-benar menjatuhkan boikot total. Pertama, di level U17. Jika Malaysia didiskualifikasi dari kualifikasi Piala Asia U17 pada November mendatang, hancur sudah generasi muda mereka.
Persiapan berbulan-bulan, biaya yang tidak sedikit, dan mimpi para pemain muda untuk tampil di panggung internasional akan sirna begitu saja hanya karena aksi emosional satu orang di menit-menit akhir laga. Kedua, efek domino ke timnas senior di Piala AFF. Jika sanksi meluas hingga ke turnamen regional ini, peta persaingan sepak bola Asia Tenggara akan berubah total. Rivalitas klasik yang selalu dinanti-nanti antara Indonesia dan Malaysia akan absen dari layar kaca. Bagi Indonesia ini mungkin menjadi keuntungan di atas kertas karena salah satu rival terberat berkurang. Namun bagi sepak bola ASEAN secara keseluruhan, ini adalah sebuah kemunduran besar akibat hilangnya nilai fair play. Kini publik sepak bola Asia Tenggara hanya bisa menunggu. Apakah Datuk Windsor benar-benar mampu memberikan backup dan meloloskan FAM dari lubang jarum? Ataukah ketegasan AFC kali ini akan menjadi runtuhnya era sepak bola Malaysia? Satu hal yang pasti, pelajaran berharga dari Solo kemarin adalah bahwa sepak bola bukan sekedar mencetak gol atau memenangkan pertandingan. Ini tentang kehormatan, respect, dan pengendalian diri. Ketika ban kapten melingkar di lengan, kamu bukan cuma memimpin 11 pemain di lapangan, tapi kamu membawa nama baik seluruh bangsamu. Dan saat kaki melayang ke dada lawan, saat itu juga harga diri bangsa ikut dipertaruhkan. Kita akan terus mengawal kasus ini sampai keputusan resmi dari Komite Disiplin AFC keluar. Jadi pastikan kalian tidak ketinggalan update berikutnya. Bagaimana tanggapan kalian? Apakah Malaysia pantas mendapatkan kesempatan kedua? Ataukah sanksi berat harus segera dijatuhkan demi keadilan? Tulis analisis tajam kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk klik tombol like, bagikan video ini ke lini masa kalian, dan klik subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tetap menjadi yang pertama tahu berita paling panas dari dunia sepak bola. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.